Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lulu Rahmatisila dengan NPM 2113053198. Aku dari kelas 4H PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai materi matematika, yaitu menentukan besar sudut pada bangun datar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita nyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama dulu ya, biar kita semangat belajar dan juga menanamkan rasa cinta tanah air pada diri kita. Oke, let's go! Oke, gimana teman-temannya? Udah pada semangat atau belum? Kalau udah semangat, kita langsung masuk ke materinya. Nah, jadi kan kita di sini mau membahas mengenai besar sudut pada bangun datar. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu bangun datar? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kita langsung ya. Apa sih sebenarnya bangun datar itu? Nah, bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar, yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar hanya memiliki dua dimensi saja, yakni hanya memiliki panjang serta lebar dan tidak memiliki ketebalan. Nah, lalu eh, teman-teman tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan hanya memiliki dua dimensi? Nah, maksud dari hanya memiliki dua dimensi yaitu hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, yaitu dari depan. Kita nggak bisa lihat bangunan dua dimensi itu dari belakang ataupun dari samping. Nah, kemudian kalau kita udah tahu bangun datar, coba teman-teman tahu nggak apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah sebuah bangun tiga dimensi yang memiliki volume di dalamnya serta memiliki sisi-sisi yang membatasinya. Nah, apa bedanya coba bangun datar dengan bangun ruang? Ada yang tahu nggak? Jadi, bangun datar sama bangun ruang itu terletak di ini. Kalau misalkan bangun datar itu hanya memiliki dua dimensi. Apa tadi? Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Kemudian, kalau bangun ruang itu sebuah bangun tiga dimensi, jadi bisa dilihat dari depan, dari samping, ataupun dari belakang. Nah, kemudian kalau bangun datar itu hanya memiliki panjang sama lebar. Tapi kalau misalkan bangun ruang itu memiliki volume di dalamnya, memiliki ruang di dalamnya. Gitu ya teman-teman. Jadi udah tahu ya apa bedanya bangun datar dengan bangun ruang. Selanjutnya yaitu
Bangun datar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bangun datar segi banyak. Yang kedua, ada bangun datar bukan segi banyak. Nah, apa sih bangun datar segi banyak? Bangun datar segi banyak adalah suatu kurva yang tertutup yang dibatasi oleh sedikitnya 3 buah ruas garis saja. Jadi, bangun datar segi banyak itu bentuk bangun datar yang minimal itu 3 baris. Jadi kalau misalkan 2 baris itu udah bukan bangun datar segi banyak. Nah, kemudian apa sih itu bangun datar bukan segi banyak? Nah, bangun datar bukan segi banyak merupakan bangun datar yang terbentuk oleh kurva lengkung. Jadi, tidak memiliki garis lurus dan tidak selalu memiliki sudut. Nah, apa coba bedanya tadi bangun datar segi banyak dengan bangun datar bukan segi banyak? Nah, perbedaannya itu terletak di kalau bangun datar bukan segi banyak itu terbentuk oleh kurva lengkung dan tidak selalu memiliki garis lurus. Nah, kalau bangun datar segi banyak itu garisnya selalu lurus. Jadi nggak ada di bangun datar segi banyak itu yang bentuk garisnya itu lengkung. Sedangkan kalau di bangun datar bukan segi banyak itu ada yang lengkung. Jadi teman-teman bisa identifikasi nih, kalau misalkan ada bangun datar yang lengkung itu udah pasti bangun datar bukan segi banyak. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih apa itu bangun datar dan apa itu bangun ruang, coba aku mau kasih tebak-tebakan. Menurut teman-teman, rumah itu bangun datar apa bangun ruang ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, benar jawabannya. Jadi rumah itu bangun ruang. Karena apa? Karena rumah itu memiliki volume dan juga ruang di dalamnya. Dan juga rumah itu bisa dilihat dari depan, dari samping, dan juga dari belakang. Nah, kalau masjid bangun datar apa bangun ruang? Iya, benar. Jadi masjid sama rumah itu bangun datar. Nah, kemudian kalau misalkan gambar segitiga itu bangun datar apa bangun ruang ya, teman-teman? Nah, kalau gambar segitiga itu masuknya ke bangun datar karena kita cuma lihat dari satu sudut pandang saja. Kemudian nih ada satu lagi, kalau misalkan batu bata itu bangun datar atau bangun ruang ya, teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang jawab batu bata itu bangun datar? Jadi, batu bata itu masuknya ke bangun ruang. Karena apa? Karena yang pertama, batu bata itu memiliki 3 dimensi. Bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari samping, bisa dilihat juga dari belakang. Nah, kemudian yang kedua, selain memiliki panjang dan juga lebar, batu bata itu juga memiliki volume. Kalau teman-teman angkat nih, batu bata itu pasti berat ya. Nah, di dalamnya itu, meskipun dia tidak punya ruang, kenapa dia tetap disebut dengan bangun ruang? Karena dia memiliki volume. Jadi udah tahu ya apa perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Terus kalau misalkan rumah masuknya bangun datar segi banyak atau bangun datar bukan segi banyak ya? Ayo maksudnya kemana? Kalau misalkan gambar rumah, itu maksudnya ke bangun datar segi banyak. Karena dia memiliki garis yang lebih dari 3. Kemudian rumah sendiri tadi kan bangun ruang. Nah, kalau gambarnya baru bangun datar. Oke, kalau misalkan teman-teman udah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada macam-macam bangun datar segi banyak. Ternyata banyak juga ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada persegi. Persegi ini memiliki 4 garis lurus yang keempat-empatnya itu sama panjang. Jadi nggak ada yang lebih pendek, nggak ada yang lebih panjang. Garis kiri sama dengan garis kanan, garis kiri kanan sama dengan garis atas, garis kiri kanan atas sama dengan garis bawah. Nah, kemudian persegi ini memiliki 4 sudut. Nih, sudut itu yang bentuknya lateral L. Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang itu juga masuk ke bangun datar segi banyak. Dia memiliki panjang dan juga lebar. Jadi garis kiri sama dengan garis kanan, garis atas sama dengan garis bawah. Kemudian sudutnya ada berapa? Sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya adalah trapesium. Nah, trapesium ini masuk ke bangun datar segi banyak. Sudutnya itu ada 4 juga. Kemudian untuk garisnya itu garis kiri sama dengan garis kanan, garis bawah itu
Tapi berbeda dengan garis atas, tidak seperti persegi panjang ya teman-teman. Jadi garis bawah dari trapesium itu lebih panjang. Kemudian yang keempat ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini semua garis atau sisi-sisinya itu sama panjang. Bedanya sama persegi, kalau persegi itu bentuknya tegak, kalau belah ketupat itu bentuknya miring. Oke, bisa dipahami ya. Untuk sudutnya juga sama, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah layang-layang. Ayo, siapa yang suka bikin layang-layang? Ternyata layang-layang itu masuk ke bangun datar segi banyak ya teman-teman. Nah, layang-layang ini memiliki 4 sudut juga. Tapi garis atau sisi kiri sama dengan sisi kanan, kemudian sisi atas itu dengan sisi atasnya itu juga sama. Dia bisa dibelah kayak gini. Set, dibelah di tengah, kalau dilipat itu besarnya akan sama. Sudutnya ada berapa tadi? Ada 4. Lanjut kita ke jajar genjang. Nah, kalau misalkan tadi belah ketupat sama kayak persegi, jajar genjang ini kira-kira sama kayak apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, jajar genjang ini sama dengan, ya benar, persegi panjang. Kalau persegi panjang itu lurus, kalau jajar genjang itu miring. Oke, bisa dipahami ya. Untuk sudutnya ada 4. Lalu untuk sisi-sisinya itu juga sama kayak persegi. Semuanya sama panjang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini masih bangun datar segi banyak. Nah, bangun datar segi banyak selanjutnya itu ada segitiga sama sisi. Jadi sisinya itu sama semua. Ada 1, 2, 3. Nah, itu panjangnya sama. Kemudian ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini sisinya ada 1, 2, 3. Tapi ada satu sisi yang paling panjang. Kemudian dua sisi lainnya itu sama panjangnya. Nah, kemudian ada segitiga sama kaki. Jadi, segitiga itu memiliki kaki yang sama-sama panjang. Gini, panjangnya sama. Kemudian, yang paling bawah itu panjangnya beda sama kakinya. Selanjutnya ada segi 5. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya dinamain segi 5. Nah, kemudian ada segi 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut, makanya dinamai segi 6. Kemudian ada segi 8, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudut, makanya dinamai dengan segi 8. Oke, udah paham ya teman-teman sampai sini? Kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya. Ada macam-macam bangun datar bukan segi banyak. Oh, jadi ini nih bangun datar bukan segi banyak. Yang tadi tidak selalu garis lurus, tetapi bisa garis lengkung. Ternyata adalah lingkaran dan juga ada oval. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi sudut. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sudut? Oke, pertama kita pengertian sudut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Nanti kita ada contohnya ya teman-teman. Lalu untuk titik sudut adalah titik pangkal pertemuan dua garis yang saling bersinggungan dan membentuk sudut. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian kaki sudut. Kaki sudut adalah dua sinar garis yang membentuk dua sudut. Jadi sudut itu cuma terbentuk dari dua garis teman-teman, bukan tiga garis. Kalau tiga garis itu berarti udah nambah sudut lain. Oke, selanjutnya ini contoh sudut. Jadi contoh bangun datar segitiga dengan sudut siku-siku. Nah, pada bangun segitiga di samping kita melihat huruf A, B, C. Nah, titik A, B, C adalah sudut. Nih, jadi ini sudut, ini sudut, yang A ini sudut, kemudian yang B ini sudut. C ini sudut, ada lancipnya, itu disebut dengan sudut. Kemudian, titik A, B, C adalah titik sudut. Ini titik sudutnya teman-teman. Jadi kalau A, B itu sudut, B, C itu sudut. Kalau A doang itu titik sudut. Kemudian A, B, dan A, C merupakan kaki sudut. Nah, A, B ini kakinya, ini disebut kaki sudut. B ke C ini kaki sudut, C ke A ini juga kaki sudut. Jadi udah tahu ya. Coba aku ulangi. Huruf kita lihat nih huruf segitiga. Kemudian kita lihat sudutnya yang mana coba. Sudutnya itu yang A.
Kemudian untuk titik sudutnya itu ada 3, ada A, ada C, ada B. Nah, kemudian untuk kaki sudutnya itu ada AB, ada AC, ada CB. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Jenis-jenis sudut. Yang pertama itu ada sudut siku-siku. Apa sih sudut siku-siku? Jadi, sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari kaki sudut yang tegak lurus. Ukuran sudut siku-siku sudah pasti yaitu 90 derajat. Jadi maksudnya ini teman-teman. Jadi tegak lurus, dua kakinya itu tegak lurus. Lurus ke atas, lurus ke samping. Jadi kalau misalkan garisnya gini, ini kan nggak lurus nih, jadi bukan disebut dengan sudut siku-siku. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya lebih kecil daripada sudut siku-siku, yaitu antara 6 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, kalau tadi sudut siku-siku itu bentuknya gini, jadi lurus ya teman-teman, bawahnya lurus, atasnya lurus. Nah, kalau sudut lancip itu nggak lurus, jadi agak gini dikit. Nah, lebih kecil dari sudut siku-siku, agak gini. Ini disebut dengan sudut lancip. Kemudian, sudut tombol adalah sudut yang ukuran sudutnya lebih besar dari 90. Itu berarti ukuran sudutnya antara 90 sampai dengan 180 derajat. Nah, contoh dari sudut tombol itu gimana? Kalau ini sudut siku-siku, kemudian ini sudut lancip. Nah, kalau sudut tombol itu gini, ke bawah lagi. Nah, ini bisa disebut dengan sudut tombol. Bisa dipahami nggak nih teman-teman? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ini contohnya nih ya, aku ini tadi. Ini sudut siku-siku, jadi semuanya tegak ya. Garis lurusnya tegak, garis bawahnya tegak. Kalau sudut lancip, itu agak miring nih, maksudnya nggak tegak. Kemudian di bawah tegak. Kalau sudut tombol, itu kalau misalkan sudut lancip kan lebih mendekati yang bawah. Kalau sudut tumpul itu lebih menjauhi yang bawah. Jadi disebut dengan sudut tumpul, yaitu lebih besar dari 90 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam alat ukur sudut. Yang pertama itu ada busur baja atau protractor. Merupakan alat ukur sudut yang hasil pengukurannya dapat langsung dibaca. Alat ini dibuat dari plat baja yang dibentuk setengah lingkaran dan diberi batang pemegang serta pengunci. Jadi memudahkan kita buat pegang serta mengunci biar nanti nggak berubah ukuran sudutnya. Kemudian yang kedua ada bevel protector atau busur bilah. Nah, ini juga merupakan alat ukur yang hasilnya dapat langsung dibaca. Alat ukur sudut ini penggunaannya lebih luas daripada busur baja. Oke, selanjutnya macam-macam alat ukur sudut mesian. Yang pertama, yang ketiga itu proyektor. Nah, proyektor merupakan alat ukur yang menggunakan dua sistem, yaitu sistem optis yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari benda ukur, sedangkan sistem mekanis digunakan pada sistem pengubah mikrometernya. Nah, selanjutnya itu ada batang sinus. Nah, dalam pengukuran batang sinus ini, satu benda yang bersudut atau miring itu diletakkan pada batang sinus, kemudian di bagian bawah batang sinus itu diselipkan balok ukur hingga permukaan atas benda mendekati sejajar dengan meja rata. Lalu, nah yang terakhir ini alat yang paling sederhana yang biasa kita gunakan di sekolah itu ada penggaris busur. Nah, penggaris busur adalah alat yang digunakan untuk mengukur serta menggambar sudut. Alat ini biasanya berbentuk setengah lingkaran, tetapi tersedia juga untuk busur derajat versi lingkaran penuh 360 derajat. Jadi kalau misalnya kita di sekolah itu kan kita biasanya bawa penggaris busur yang hanya setengah lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal menentukan besar sudut. Oke, untuk contohnya itu di samping kiri kira-kira gambar apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak gambar apa? Oke, benar. Jadi di samping itu adalah gambar persegi. Nah, itu persegi itu
besar sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian, jika bangun datar itu dibagi menjadi dua, maka bentuknya jadi apa, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi bentuknya menjadi sebuah segitiga. Nah, lalu berapakah jumlah masing-masing dari segitiga? Ayo berapa? Kalau kita potong nih, jadi kan ada dua segitiga nih, ada segitiga ABD, ada segitiga BDC. Nah, kalau besar sudutnya 360 derajat, maka 360 derajat itu dibagi menjadi dua. Jadi berapa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, benar. Jadi jawabannya masing-masing segitiga itu 180 dan 180. Sudut ABD 180, sudut BCD 180. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada segitiga siku. Nah, lalu berapakah besar sudut A? Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Nah, kita udah tahu nih, ternyata besar sudut C itu 40 derajat ya, teman-teman. Nah, 40 derajat itu tadi masuk sudut siku. Sudut lancip apa sudut tumpul? Ayo. Oke, masuk sudut lancip. Nah, jadi kita harus tahu nih, kalau misalkan sudut lancipnya kan udah ketemu nih 40 derajat. Nah, sudut B itu kan udah pasti sudut siku-siku karena bentuknya lurus nih yang vertikal sama yang horizontal. Berarti yang B itu 90 derajat. Nah, sedangkan besar sudut segitiga itu 180 derajat. Oke, kita udah tahu nih kata kuncinya. Lalu kita jabarin ya, teman-teman. Yang pertama kita ketahui sudut B sama dengan sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Nah, sudut B-nya 90 derajat. Lalu sudut A sama dengan besar sudut segitiga itu 180 dikurangi dengan sudut B ditambah dengan 40 derajat yang sudut C. Nah, lalu sudut A sama dengan 180 dikurang sudut B-nya berapa tadi? 90 derajat dimasukin ditambah dengan 40 derajat. Lalu sudut A sama dengan 180 dikurang 90 derajat ditambah 40 derajat itu 130 derajat. Lalu sudut A adalah 180 derajat dikurang dengan 130 derajat, yaitu hasilnya 60 derajat. Jadi sudut A ini adalah besar sudutnya 60 derajat, yaitu masuk ke sudut lancip. Oke, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah latihan soal. Ada 3 soal nih. Yang pertama adalah buatlah 5 bangun datar pada aplikasi GeoGebra. Oh, aplikasi GeoGebra. Oke, kita ke aplikasi GeoGebra-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal. Soal yang pertama tadi kita harus membuat 5 bangun datar. Oke, kita buat dulu bangun datarnya. Kita pilih menu icon, kemudian kita buat, kira-kira mau buat apa nih yang pertama? Buat segitiga aja ya yang paling mudah. Kita buat segitiga sama sisi. Oke, ini yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Sudut A-nya itu ini ya teman-teman, ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Nah, kemudian sudut A ini terletak di 1,1, sudut B itu terletak di 3,3 dan sudut C itu terletak di 5,1. Kita bisa lihat nih di sini. Jadi kalau kita misalkan masih di bawah, kita bisa lihat di samping. Lalu kemudian kita mau bikin apa lagi nih? Nah, kita coba bikin segitiga sama kaki. Oke, sudah segitiga sama kaki kita ada 2 bangun datar. Itu ada sudut D, sudut E, dan sudut F. Atau bisa disebut dengan sudut DEF. Nah, untuk sudut D ini terletak pada, kita bisa lihat di sini, 6,48
1, bangun sudut E itu ada di 8,4 dan sudut F itu ada di 9,54, 9,54,0,98. Oke, itu tadi bangun datar yang kedua. Bangun datar yang ketiga kita coba bikin di sini bikin persegi. Kita buat kecil aja. Pastikan sisinya itu sama. Oke, kita ulangi ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, jadi ini ada titik G, H, I, J. Nah, ini untuk sudutnya itu sudut G, sudut H, sudut I, dan sudut J. Nah, untuk besarnya itu juga sama. Nah, kita bisa lihat GH 2 kolom, GJ 2 kolom, CI 2 kolom, dan IH 2 kolom. Kalau kita mau lihat titik koordinatnya itu ada di kiri, itu ada titik G itu 1,1, titik H itu 1,3, titik I itu 3,3, dan titik J itu 3,1. Ini untuk bangun datar yang ketiga. Kita lanjut bikin bangun datar yang keempat. Kita coba bikin persegi panjang. Jadi ada panjang, ada lebar. Sudutnya ada berapa persegi panjang? Ada 2, jadi ada sudut K, ada sudut L, ada sudut M, dan ada sudut N. Nah, untuk KN itu panjangnya sama kayak MM, dan untuk NM itu panjangnya sama kayak KN. Kita bisa lihat di sini untuk titik koordinat itu. K itu min 4,1, untuk L itu min 4,3, M itu min 9,3, dan N min 9,1. Oke, kita lanjut. Kira-kira kita mau bikin bangun datar apa lagi? Coba kita bikin jajar genjang. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Untuk jajar genjang ini sama kayak persegi tadi. Kalau cara persegi kan kita lurus saja nih. Nah, kalau jajar genjang ini kita agak miring. Nah, untuk titik koordinatnya itu ada PQRE, P, OPQR itu semuanya sisinya sama panjang. Nah, untuk O itu titik koordinat itu ada di min 8,4. Kalau P itu min 6,7, Q itu min 2,7, dan juga R itu min 4,4. Nah, itu tadi ada 5 bangun datar. Oke, kita hapus dulu ya. Selanjutnya kita lihat soalnya. Lalu soal yang kedua, tentukan besar sudut beta suatu segitiga sembarang apabila sudut A berada pada diagram Kartesius 2,1, sudut B 5,1, dan sudut C 3,3. Berapakah sudut betanya? Kita bikin dulu A berada pada diagram 2,1. Hanya di 2,1. Jadi di sini. Hanya di kita langsung ini. A di 2,1, kemudian B-nya 5,1, C-nya 3. B-nya 5,1, C-nya 3. Coba kita sambil kita pilih segmen dulu, kita gabungin. Oke. Nah, kita biasa lihat ya di sini untuk sudut A-nya, sudut alfanya ini ada 315 derajat.
Nah, ada kesalahan typo di soal ini yang dimaksud adalah besar sudut alfa ya teman-teman, bukan beta. Jadi maksudnya besar sudut B ini adalah 315 derajat karena bentuk sudut alfa gitu. Jadi di PPT tadi ada kesalahan soal. Nah, cukup mudah banget nggak sih teman-teman kalau misalnya kita pakai aplikasi GeoGebra. Jadi kita tinggal lihat di sini kita udah tahu berapa besar sudutnya tanpa perlu menghitung. Oke, kita lihat ke soal yang selanjutnya. Buatlah segitiga sama kaki dengan sudut random, kemudian tentukan besar sudut yang lainnya dan buktikan bahwa jumlah seluruh sudut adalah sesuai dengan jumlah sudut segitiga sama kaki. Buatlah segitiga sama kaki dengan sudut random. Oke, segitiga sama kaki. Kita bikin random aja ya. Kita bikin dulu di sini ini 1, 2, 3. Nah, ini random ya teman-teman untuk ada segitiga DE, ada sudut DEF. D ini 1, E ini di 4,5,3,96 dan F itu ada di min 3,1. Lalu apa tadi pertanyaannya? Tentukan besar sudut yang lainnya dan buktikan bahwa jumlah seluruh sudut adalah sesuai dengan jumlah sudut segitiga sama kaki. Oke, jadi kita harus menentukan sudut-sudutnya. Oke, selanjutnya ini kita sudah membuat segitiga sama kaki. Nah, gimana cara kita tahu sudut-sudutnya? Kita klik Enter, kemudian kita nah, ini sudah muncul nih, ada alfa, ada beta, ada gamma. Nah, kita semua kan tahu nih kalau misalkan segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, tapi benar nggak sih kira-kira segitiga sama kaki ini kalau dijumlah semuanya 180 derajat atau bukan? Nah, cara kita tahu, kita juga bisa melalui GeoGebra aplikasi ini, jadi tidak perlu hitung manual ya teman-teman. Jadi kita klik input, kita ke atasin dulu, klik input, kita cari dulu ya alfa, kemudian ditambah dengan beta, kita cari beta, kemudian ditambah lagi dengan gamma, maka hasilnya oke, tadi kan udah dapet ya teman-teman. Jadi alfa ditambah dengan beta ditambah dengan gamma yaitu 180 derajat. Jadi benar nih bahwasanya segitiga sama kaki ini hasilnya adalah 180 derajat. Oke, sampai sini udah bisa dipahami belum teman-teman? Cara menentukan sudut pada aplikasi GeoGebra. Jadi mudah banget ya teman-teman. Kita tidak perlu menghitung manual dan juga kita bisa langsung buktiin kalau misalkan emang segitiga ini itu hasilnya itu memang 180 derajat. Jadi nggak bakalan ada kesalahan baik di belakang koma. Kalau misalkan nih angkanya itu tidak bulat, ada koma-komanya atau titik-titiknya. Nah, itu kan kita tidak akan salah memasukkan angkanya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai cara menentukan besar sudut pada bangun datar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Cukup sekian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. You did great, see you next
next time. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.